Halo pemirsa Dene TV dimanapun berada, jumpa lagi di acara Babe Bincang Asik, Bincang Enak. Nah, kali ini saya berada di LLB, Lapak Lokal Brand, kerjasama dari Komil Ijo dan Dene TV. Nah, di belakang saya ini sekarang ada UMKM Luak Nan Bungsu yang ikut bergabung bersama kita. Oke lah, dan UMKM ini merupakan UMKM dari UMKM Payakumbuh dan 50 kota. Nah, dan juga saat ini juga didampingi oleh salah satu pembina dari LLB sendiri. Halo Uni, ada Uni Dewi Novita SST MSI yang ikut bergabung bersama kita pada saat ini. Oke, Uni, bagaimana menurut Uni sih perkembangan UMKM yang ada di Payakumbuh 50 kota saat ini? Oh iya, selamat sore ya semua. Halo, selamat sore Uni. Semua. Ini para penggiat-penggiat UMKM yang Uni bina ya? Iya benar sekali. Jadi seperti yang kita ketahui beberapa tahun belakangan ini UMKM yang ada di Payakumbuh dan 50 kota itu berkembang cukup signifikan. Betul. Seperti kita lihat pada sore hari ini ada beberapa daripada UMKM yang tergabung dalam Luak Nan Bungsu, Kabupaten 50 kota ya. Kalau udah nyebut Luak Nan Bungsu ini orang pasti udah tahu aja pasti Kabupaten 50 kota. Betul. Kemudian kita bisa lihat ada Anyaman, kemudian ada Rajutan, ada Ekoprint juga. Wah, ini yang lagi tren juga sekarang ya. Ini lagi tren ini lagi menasional. Cuman nanti kita akan coba untuk berkolaborasi dengan memang orang-orang penggiat Ekoprint yang memang sudah go internasional. Wah, betul dengan sekali. motif-motifnya yang bagus-bagus karena kalau Ekoprint ini kan lebih kepada motif dedaunan, ya kan? Betul ya, seperti lebih kita kepada lihat ya. tumbuh-tumbuhan, Iya. sebagai pertumbuhan. Cuman untuk di Ekoprint ini sendiri mereka mempunyai nilai tersendiri. Betul. Artinya apa? Artinya dari motif-motif ini ada motif-motif yang langka. Nah, Nanti, seperti yang Uni Dewi bilang tadi, ada kolaborasi di sana yang ikut membangun kesuksesan dari UMKM itu sendiri ya. Iya benar. Betul sekali. benar. Tidak hanya Ekoprint, juga banyak kerajinan-kerajinan yang lain ya Uni ya. Ada batik. Ada sulaman juga. Nah, di belakang ada itu batik yang juga, iya betul. Songket juga ya Songket Uni. juga. Waduh, keren sekali. Nah, juga yang paling keren yang seperti Uni Dewi pakai sekarang. Iya. Waduh. Ini keren sekali ya, bisa dibawa kemana-mana ya Uni ya. Ini juga salah satu produk lokal kita yang memang harus kita lestarikan, kita promosikan bahwasanya dengan memakai produk lokal itu kayaknya kita nggak kalah gaya dengan orang-orang yang memakai barang-barang branded. Waduh, ini perlu Uni viralkan lagi ya. Iya dong. Setelah viral kemarin ini perlu juga diviralkan juga. Iya benar. Keren sekali dan itu cocok untuk semua usia untuk memakai produk-produk UMKM khususnya di Payakumbuh 50 kota. Nah, ngobrol-ngobrol tentang kolaborasi, kita juga mempunyai beberapa tokoh-tokoh yang bakal ikut kita andil dalam acara Babe Bincang Asik Bincang Enak dan juga bagaimana strategi marketing digitalnya yang akan kita bahas untuk membantu. Iya betul sekali. UMKM karena kita. Untuk promosi pada zaman sekarang ini kita tidak harus tertuju dalam satu offline aja. Tetapi online itu memberikan pangsa pasar yang lebih luas lagi daripada offline. Offline ya? Iya, Oke lah. Baiklah Uni Dewi, tetap bina kami, tetap jaga kebahagiaan UMKM. Moga UMKM ke Payakumbuh 5 kota ini makin berkembang dan makin baju, banyak kolaborasi. Iya, nah, benar. saat ini kita bakal bahas di Bincang Asik, Bincang Enak dengan tema kolaborasi dan strategi marketing digital. Check it out. Balik lagi bersama Babe, Bincang Asik, Bincang Enak. Nah, mengenai yang telah dibincangkan oleh Uni Dewi tadi, bahwa pertumbuhan UMKM ini perlu kolaborasi dan strategi digital agar lebih berkembang. Nah, saat ini kita akan mendatangkan seorang tokoh di Payakumbuh 50 kota. Berikut ini beliau adalah Ketua Umum Pedati dan juga beliau adalah Sekum di HIPMI Kota Payakumbuh serta jadi CEO di beberapa perusahaan-perusahaan penting di Kota Payakumbuh dan 50 kota. Kita sambut aja langsung. Ini dia Khairul Mufti SP. Oke. Nah,
beliau ini seperti yang sudah kita sebutkan banyak sekali hal-hal yang telah beliau bangun di Kota Payakumbuh dan 50 kota. Khairul Mufti SP, boleh saya panggil biasanya Heru ya? Betul. Heru. Nah, Heru cerita sedikit dong kegiatan-kegiatannya pada saat ini apa aja sih, Heru? Kalau kegiatan hari-hari biasa tetap jualan, Mbak. Tetap cari cuanisasi. Kegiatan yang rutin dilakukan sekarang aktif di beberapa usaha. Yang pertama itu di ABJ Tani, ada juga di ABJ Jamar, Bang. Banyak usaha ya sebetulnya yang telah dibangun oleh seorang Khairul Mufti SP di Kota Payakumbuh dan di beberapa kota. Kita pengen tahu dulu sih bagaimana sih jatuh bangun seorang Khairul Mufti di Kota Payakumbuh dan beberapa kota ini setelah jauh-jauh mengejar pendidikan ke area rantau sana. Kasih kita sedikit mungkin inspirasi untuk UMKM kita yang sudah berkembang pada saat ini. Oke. Jadi kalau saya pribadi, Bang, memang putra daerah Kota Payakumbuh, besar dan tumbuh di Kota Payakumbuh dan merantau ke Jawa, ke Bandung. Saya lulusan Universitas Padjadjaran, jurusan pertanian, dan akhirnya pulang kampung, Bang. Pulang kampung dari rantau, pulang ke kampung dan memulai usaha itu dari tahun 2011. Jadi perjalanan usahanya sudah cukup panjang, jatuh bangunnya sudah beberapa kali, gagal di usahanya juga udah beberapa kali, tapi yang namanya pengusaha kita harus tetap bangkit. Kita harus tetap mencoba lagi, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, gak masalah, yang penting coba lagi. Waduh, berarti udah pernah berada di titik paling rendah ya dalam dunia usaha ya? Sudah, Bang, sudah pernah mencoba. Di bawah pun sudah pernah mencoba. Di atas jatuh ke bawah lagi udah juga. Waduh, betul berat perjuangan seorang Khairul Mufti dan juga mungkin teman-teman UMKM di sini juga dan seluruh pemirsa di rumah juga pernah merasakan bagaimana jatuh bangun dalam berusaha. Betul, Bang. Betul sekali. Nah, Heru, bagaimana sih bisa berkembang sampai titik ini, Ru? Kasih kita dong apa-apa yang bisa kita jadikan sebagai, wah ini bisa kita coba nih. Nah, mungkin seperti itu. Sebenarnya bisa membaca peluang sih, Bang. Jadi di awal ABJ itu berdiri, itu basicnya di pertanian. Karena Heru sarjana pertanian, jadi pertama kali itu menjual perlengkapan sarana pertanian. Kayak seperti pupuk, pestisida, benih. Jadi awal dasarnya dari sana dulu. Jadi setelah melihat perkembangan usaha ini sudah hampir di tahun ke-7. Perjalanan sebenarnya lebih banyak di ABJ Tani, Bang. Jadi di tahun ke-7, baru di tahun ke-8 itu terfikir bagaimana adanya usaha baru. Jadi idenya terpikir waktu itu, kalau pertanian ini biasanya di bulan Ramadan, Bang, nih bentar lagi kita Ramadan ya. Jadi petani itu biasanya ke sawah atau ke kebun itu setengah hari. Jadi terfikirkan ide waktu itu bagaimana caranya supaya bisnisnya tetap jalan. Setelah itu terpikir, oh kayaknya yang tetap ada pembeli konsumennya itu minimarket. Nah makanya lahirlah minimarket ABJ Jamar sekarang, Bang. Waduh, keren sekali. Untuk Heru sendiri berarti emang sarjana pertanian ya ternyata ya? Iya, Bang, sarjana pertanian. Hobi mencangkul. Hobi mencangkul. Menurut orang sini apa? Kepara ya? Kapara. Kapara. Ya. Oke. Nah, ABJ itu sendiri apa sih? Ada filosofi atau kepanjangan dari singkatan atau gimana? Oh, ini pertanyaannya menarik nih, Bang. Karena banyak juga yang tanya itu ABJ itu apa sih gitu. Karena memang namanya agak sedikit jarang didengar atau jarang di ini kan ya. Iya, betul. Jadi ABJ itu sebenarnya lahir idenya itu dari surat An-Nahl, Bang. An-Nahl ayat 68 69. Jadi An-Nahl itu artinya kan lebah, Bang. Iya. Lebah. Jadi ABJ itu artinya lebah tapi dalam bahasa Spanyol. Jadi filosofinya lebah itu kan menghasilkan madu. Mereka bekerja sama menghasilkan madu dan madu itu banyak manfaatnya. Semoga ABJ bisa seperti madu itu gitu maksudnya. Amin. Nah berarti mungkin mengenai sisi kolaborasi sih sebetulnya apakah tentu mungkin ya seorang Khairul Mufti sendiri pasti melakukan segala sesuatu itu dibangun berserta dengan kolaborasi. Betul, Bang. Nah menurut Heru sendiri sih bagaimana sih kita sebagai pengusaha bisa berkolaborasi dengan banyak orang? Mantap, Bang, ini kami saya pribadi ya, kan aktif juga di beberapa organisasi. Jadi ada beberapa usaha lain yang lahir dengan kolaborasi. Yang pertama itu ada Amore Organizer.
itu lahir karena berkolaborasi dengan anak HIPMI. Wow. Yang keren. kedua ada Blue Roses Bang. Oh ya sorry, Amore Organizer ini ada event organizer Bang. Betul, Jadi betul. kami menyediakan jasa sekalian promosi ya. Iya, ada. Ada Nggak event, apa-apa, nggak ada apa-apa. event organizer, ada wedding organizer, dan kalau memang ada kegiatan perusahaan pun kami tetap bantu. Yang kedua itu ada Blue Roses. Ini karangan bunga kekinian Bang. Lihat kan karangan bunga yang ada kacanya sekarang, Iya, yang betul. ada lebih minimalis lah, lebih Betul, kekinian. betul. Dan itu lahir juga gara-gara kolaborasi dengan Kolaborasi juga ya. dengan anak HIPMI. Dan ketiga itu ada Abeja Gift yang ini kayak sekarang nih Bang lagi tren, ntar lagi nih ada hampers, ada parcel. Itu juga hasil kolaborasi. Yang terakhir itu ada namanya Abeja Creative Circle. Nah, ini bergerak di bidang videografi Bang. Jadi kita bikinkan video profil untuk setiap perusahaan atau sebuah produk. Dan itu juga semuanya lahir dengan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi sistem kolaborasi ini seperti apa sih, kok bisa dengan banyaknya item-item atau pertemanan atau relasi networking segala macam bisa membentuk itu menjadi suatu kemajuan yang bagus untuk UMKM sendiri nih khususnya. Bagaimana menurut Heru? Sebenarnya kolaborasi apalagi dengan UMKM Bang, yang paling penting sih menurut Heru pribadi ya, itu komitmen sebenarnya. Ketika sudah berkomitmen, kolaborasinya insya Allah lancar. Oke, berarti makin banyak kolaborasi, makin banyak tercipta peluang ya. Betul sekali. Peluang-peluang yang bakal menjadi mungkin bisa income profit untuk seluruh UMKM ataupun untuk pihak yang lain mungkin seperti itu ya. Betul. Oke. Perbincangan kita sangat bagus sekali sepertinya dan mulai kelihatan kemana arahnya. Tapi saat ini saya juga mengundang salah satu woman trainer kita. Nah, beliau ini salah satu atau investor tersendiri ya di Kopigo dan juga CEO dari PT Rendang Kampung Guci dan juga co-founder dari Kopinated. Nah, langsung saja kita panggil untuk Cherry Lenggo Geni. Oke lah, ini Uni ya, Uni. Uni Cherry. Silakan Uni. Halo. Sehat selalu ya. Aduh, Uni Cherry. Udah ada satu, udah Heru ya, dan satu Uni Cherry. Nah, bagaimana kesibukannya hari ini Uni? Sangat padat merayap. Namanya juga udah mau puasa ya, jadi udah harus produksi rendang. Hari Oh, ini itu produksi rendang buat persiapan puasa. Waduh, itu rendangnya buat siapa itu? Udah ada yang pesen? Alhamdulillah udah. Jadi setengah dari yang dibikin hari ini udah ada yang punya gitu. Waduh. Ini biasanya full ya sampai Lebaran ya? Ya, kalau untuk tren puasa, kalau trennya rendang ya sebenarnya kalau untuk di Sumatera Barat untuk dikirim keluar itu dari Luar mana nih? Udah ke luar negeri sekarang nih? Amin ya. Aduh. Karena kan itu dia tahan soalnya. Jadi buat sahur pas banget, nggak perlu diangetin, ditaruh di meja aja, malam pagi udah bisa tinggal. Aduh, gitu, promo sarapan. nih promo. Jadi kebayang Ramadan ini sekarang Iya. ya. Oke. Oh, Uni Cherry. Nah, tadi kita berbincang-bincang sama Uda Heru bahwa seorang pengusaha itu pasti akan mengalami jatuh bangun dalam berkarir. Nah, untuk Uni Cherry sendiri bagaimana sih tanggapan Uni dalam Uni berusaha selama ini? Jatuh bangun tuh nggak mungkin nggak ya sebenarnya. Pasti kayak udah Heru udah mengalami. Banyak banget pasti. Sama saya juga. Tapi kalau kita di bedah per bisnisnya itu beda-beda. Meskipun semua F&B ya. Karena saya Iya. kan ada 3 yang saya pegang. Iya, 3 betul. bisnis semuanya F&B. Tapi itu beda-beda sih di tiap itunya. Kalau kita ngomong spesifik rendang sendiri, mungkin karena pasarnya saturated di Sumatera Barat, jenuh gitu. Maksudnya banyak ya yang itu. Jadi lebih ke tantangannya gimana iklimnya sebenarnya gitu. Jadi kalau mau ditanya tanggapan, mau nggak mau ya harus dihadapin. Kalau nggak dihadapin ya nggak berbisnis jadinya, itu aja gitu. Betul. Tapi sosok seorang womanpreneur ini juga menjadi salah satu mungkin ya karena UMKM kita di sebelah sana itu kebanyakan wanita. Aduh. Wah. Karena memang ini ya,
ibu-ibu, pasti perempuan-perempuan tuh semua pasti ngerasa kayak gue bisa ngerjainnya gitu. Dan terbukti UMKM memang banyak perempuan. Banyak perempuan dari yang muda-muda sampai yang ibu-ibu hadir. Nah, sekarang juga hadir ini salah satu pembina dari kegiatan Ruang Ceria kita. Selain Dana TV juga hadir CEO dari Komil Ijo, Abang Fajrin. Waduh, halo. Nih, pemirsa di rumah nggak lihat ya. Bang Fajrinnya lagi di belakang itu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke Uda Heru. Nah, Uda Heru, bagaimana sih memandang sudut pandang Uda Heru seorang womanpreneur dalam dunia usaha ini? Kalau sekarang kayaknya womanpreneur itu salah satu pilihan ya. Karena Ya. sekarang sudah kesetaraan gender kalau bahasa ininya Cer ya. Iya. Jadi untuk seorang perempuan pun sekarang bebas bisa berkreasi semaksimal mungkin untuk menjadi seorang entrepreneur muda lah. Apalagi dengan zaman sekarang ya Bang ya. Zaman sekarang semua terbuka, semua bisa, semua gampang diakses, semua bisa dipelajari. Jadi sekarang laki-laki perempuan sudah bebas untuk melakukan sebagai seorang entrepreneur lah. Kalau dulu mungkin zaman Ibu kita Kartini para uni-uni pasti di rumah. Di rumah. Kalau maksudnya. sekarang uni-uni di rumah udah bisa menghasilkan Bang. Walaupun di rumah tapi tetap bisa berkarya gitu. Betul sekali. Waduh. Salut juga ya untuk ibu-ibu di Minangkabau ya, untuk uni-uni di Minangkabau. Nah, Uni Cherry, cerita sedikit dong berbagi ke kita-kita bagaimana sih pengalaman dunia usaha ini dimulai sampai ke titik saat ini. Yang mungkin harus digarisbawahi dari semua cerita saya, apalagi kalau soal rendang, buat teman-teman nanti jangan malu ya kalau misalnya diminta sama keluarganya buat nerusin usaha. Karena itu yang saya rasain. Saya nggak diminta sebenarnya, tapi saya memang meminta kepada mama di rumah. Jadi usaha rendang saya itu sebenarnya dari tahun 87, tapi nggak ada brandnya, nggak ada logo, nggak ada semua. Sampai saya memutuskan untuk ngambil alih dan saya bikin nih nama rendang Kampung Guci itu saya yang bikin, logonya saya bikin. Kampung Guci arisan ya? Itu bukan? Iya, bukan. Guci itu suku saya. Oh suku. Oh Nah, gitu. Cuman memang pada saat saya ngambil alih itu tuh ada stigma kalau ngapain sih nerusin gitu, kayak mending mulai baru. Pasti Uda Heru pernah dengar pasti. Iya. Kayak gitu. Angkatan kita kayaknya sering digituin kayak ada egonya pengennya mulai baru, ngerasa nggak bangga kalau nerusin gitu. Pengen ngebuktiin ya. Iya, Buktiin diri ya? Iya. Iya, Padahal betul. kalau dipikir-pikir, nerusin itu lebih susah loh. Bukan lebih susah, susahnya beda. Mempertahankan itu lebih susah ya? Mempertahankan itu lebih susah, boleh tanya gitu. Karena saya kebetulan kenal beberapa teman-teman yang sekarang nerusin usaha keluarganya. Bayangin aja, bosnya orang tua sendiri. Di rumah ketemu terus. Masih mending kalau misalnya bikin baru kan kita bosnya. Egonya kita, orang lain harus ngikut. Coba udahlah di usaha siang-siang ketemu, ini bos, di rumah masih ketemu lagi. Nah, tantangannya beda. Jadi saya pengennya nanti supaya teman-teman kalau misalnya, mana itu yang saya rasain gitu. Gimana buat ngomong ke bos kita yang beda generasi. Oh, Ya kan? kuncinya satu ya. Mereka baby boomer. Dengan pikiran yang dalam tanda kutip kita suka nyebutnya kan kolot ya. Nah, gimana ngomong ke mereka, sekarang zamannya gini loh, ini gini. Nah, saya tuh juga ngerasain. Jadi itu dari semua perjalanan saya memulai itu tuh yang sampai sekarang masih saya alamin. Hari ini masih. Apalagi itu orang tua kita ya. Bonyok ya, bokap nyokap kita ya. Bokap nyokap gitu. Yang kalau mereka ngomongnya suka gini kayak, gue udah duluan mulai usaha. Aduh. Tuh istilahnya kalau bahasa Minang, mana lebih sadi atau ya? Asam garam mah lebih banyak nak makan. Tuh, ada betul. Ya kan? Jadi itu kalau misalnya ngomongin kayak perjalanan, awalnya saya harus ngelaluin itu semua, bahkan sampai hari ini. Harus kayak, gini loh. Nah itu tuh susah banget, tapi saya pengen teman-teman buat punya, supaya mindset yang dulu gitu. Ego pengen ngebuktiin kayak Uda Heru itu tuh, itu nggak selalu harus diikutin kok gitu. Karena tantangan buat nerusin itu banyak banget dan itu tuh juga berat banget sebenarnya. Oke, betul sekali Uni Cherry. Nah, sepertinya makin bagus perbincangan kita, makin akan kelihatan ini mungkin ada tim-tim kita yang lain akan muncul di sini berkolaborasi bersama membahas untuk perkembangan dunia usaha, apalagi UMKM yang berada di sini. Nah, tapi sebelumnya kita break sejenak dulu dan tetap di Babe, bincang asik, bincang enak, check it out.
Balik lagi bersama Babe, bincang asik, bincang enak. Nah, tadi sempat terputus ya Uni Sherry ya perbincangan kita bahwa tidak semua untuk menjalankan kembali usaha dari keluarga itu semudah membalikkan telapak tangan. Nah, bagaimana sih menurut Uda Heru sendiri? Ini Uda Heru emang membuat branding baru ya, usaha baru ya. Nah, iya, betul. jadi bagaimana sih pendapat Uda Heru? Titik terendah yang pernah Uda Heru boleh tahu ya? Boleh tahu mungkin ya? Boleh. Titik terendah seorang Khairul Mufti untuk mengembangkan usahanya seperti apa sih? Dan juga apakah pernah nih, biasanya mau usaha kalau kita di daerah ya. Nih kita, waduh ini ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan ini. Apakah pernah juga hal seperti itu dirasakan oleh seorang Uda Heru? Silakan Uda. Oke Bang, mungkin tadi pertanyaan pertama bedanya dengan Cherry meneruskan usaha keluarga. Ini memang betul apa yang dibilang Cherry tadi, dia punya sama aja sih sebenarnya, usaha berat itu sama aja. Tapi kalau mungkin dari Cherry, karena faktor ininya udah ada, faktor keberuntungan di awal sudah ada, startnya udah lebih baik daripada teman yang memulai dari awal. Tapi bukan berarti percepatannya lebih cepat. Karena dia lebih beratnya ini Bang, dia udah punya patokan kesuksesan. Kesuksesan orang tuanya yang harus dilampaui. Ketika Betul. Cherry sudah bisa melampaui pencapaian yang dilakukan sebelumnya, berarti Cherry baru akan disebut sukses. Tapi kalau Heru yang memulai usaha, memang faktor kesuksesan ditentukan sendiri. Sampai mana, batas kesuksesan setelah mencapai ini, berarti kita udah sukses. Nah, jadi bedanya ya paling waktunya saja mungkin yang agak berbeda. Jadi pertanyaan kedua Bang, apakah pernah Heru sampai di titik terendah? Pernah Bang. Jadi Abeja Tani itu berdiri di tanggal 9, 10, 11 Bang. Tanggal 9 bulan 10 2011. Cukup lama ya? Cukup lama Bang, udah Satu dekade lebih. Sudah 1 dekade lebih, sama dengan Kopmil. Iya. Sudah lebih 1 dekade. Jadi di tahun ketiga Abeja Tani itu ingin tutup. Oh, tahun ketiga itu ya? Karena sudah tidak menghasilkan apa-apa untuk diri pribadi. Kayaknya nih bukan jalan hidup gue nih. Kayaknya gue harus balik lagi menggunakan ijazah. Ya secara termasuk lulusan universitas yang terpandang lah di Indonesia. Lulusan Unpad kayaknya ijazah ini bisa nih dipakai untuk cari kerja gitu. Mau coba, tapi alhamdulillah sampai sekarang ijazah Heru belum pernah dipakai untuk melamar kerja Bang. Jadi mundurkan lagi niatnya, kayaknya harus fokus kayaknya di bisnis. Fokus kembali di tahun ketiga, alhamdulillah di tahun keempat sudah mulai nampak hilalnya. Bedanya dengan sekarang di tahun 2011, media sosial belum masif ya Bang. Jadi masih promosinya dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. Kalau sekarang kayaknya gampang banget bikin usaha, langsung foto atau langsung bikin video, posting di media sosial, orang langsung tahu. Beda dengan yang memulai di tahun 2011 dulu atau 2010 dulu. Media sosial belum semasif sekarang. Dan apakah dulu pernah dapat bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah belum Bang. Alhamdulillah ini belum. Apakah pemerintah belum melihat sektor-sektor penting yang bisa meningkatkan tingkat perekonomian di Kota Payakumbuh? Kayaknya sampai ke sana belum ada sorotan pemerintah untuk sampai ke sana. Dan kami berdiri berjalan pun secara mandiri. Dan ada baiknya juga Bang, tidak terlalu bergantung ya. Tidak terlalu bergantung ya dengan pemerintah. Takutnya ketika kita berharap tidak mendapatkan apa yang kita mau. Dan kebanyakan saudara-saudara kita di UMKM biasanya juga ada bantuan. Tapi kalau seandainya bantuannya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh saudara-saudara kita di UMKM, pasti akan bisa meningkatkan produktivitasnya. Betul. Tapi sayangnya bantuan-bantuan dari pemerintah ini sekedar seremonial ya Bang, kita bisa lihat biasanya seremonial diberikan, habis itu report setelah pemberiannya juga biasanya tidak terukur semua ya, kembali, tidak terukur tidak ya. semua. Betul sekali. Nah, berarti sangat panjang sekali usaha dan karir yang dialami oleh seorang Uda Heru ya. Nah, tadi ada saya garis bawahi di saat itu sosial media belum semasif saat sekarang ya, belum berkembang saat sekarang. Nah, bagaimana untuk sosial media pada saat ini? Nah, kebetulan sekali nih Uda Heru, kita juga kedatangan seorang tokoh yang bergiat di dunia media sosial dan juga beliau ini merupakan admin dari Tangkele. Terus juga beliau ini pegiat literasi serta
pernah menjadi direktur Arkem dan sutradara film Sampelong. Nah, langsung saja mungkin ya kita ajak bergabung untuk Uda RS Putra. Kita persilakan Uda. Silakan bergabung bersama kita di sebelah sini Uda. Oke, sepertinya makin lengkap ya. Ada womanpreneur kita, ada Uda Heru, seorang sosok pengusaha dan juga kolaborasi seorang penggiat di dunia media sosial ya. Oke, bagaimana hari ini Uda Putra? Baik? Alhamdulillah baik, Dendi. Ada. Sekarang panggilannya Babe di sini ya. Oh, Babe. Babe. Babe Nah, Andi. Babe Andi boleh. Nah, Uda Putra merupakan admin dari salah satu pelaku usaha kita Tangkelek di sini ya, admin Tangkelek. Boleh cerita sedikit Uda, kenapa bisa berkolaborasi dengan sesosok Uda Putra sendiri, RS Putra? Dulu sebelum di Tangkelek, saya sebenarnya udah beberapa kali memegang akun Instagram. Itu ada sama Opin juga, ada Kopi Opin itu Johnny. siapa itu? Opin itu adalah admin sudut Payakumbuh. CEO sudah Payakumbuh ya? Ya. Oke. Nah, Pertama kali saya memegang akun Kopi Johnny dan Ramen. Setelah itu ada beberapa di Agam Jua juga dan beberapa akun fashion lainnya. Dan sekarang saya menetap di Tangkelek udah 3 tahun ini. Dan selain jadi admin saya memoto juga, bikin video, ngedit dan memetakan hal-hal yang baru untuk di medsos. waduh, hal-hal baru yang berguna untuk seluruh masyarakat mungkin ya, untuk orang banyak terutama anak-anak muda gitu. Ya, Iya bisa betul. bilang seperti itu. Nah jadi kenapa bisa nih CEO Tangkelek ketemu dengan seorang putra ini ada historinya nggak? Nah kenapa bisa menjadi inspirasi bagi Tangkelek sendiri seorang putra? Itu mungkin karena kebetulan. Apa kebetulan? Saya ada dari teman ke teman, Dendi. Jadi diperkenalkan oleh teman dan bikin karya dan orang Tangkeleknya tertarik dan pada akhirnya saya direkrut di perusahaannya dia dan Sampai sekarang ya, sampai 3 Dan tahun. sampai sekarang, ya. Masih berlanjut ya. Oke, baiklah udah Putra. Nah, berarti kita tidak hanya berkolaborasi tapi juga mempunyai strategi ya. Seorang pengusaha akan melihat peluang-peluang, baik itu peluang usaha dan juga peluang-peluang dengan siapa mereka berkolaborasi. Seperti itu mungkin ya. Saya pengen bertanya juga dulu ke Unicherry. Menurut Unicherry sih bagaimana sih strategi marketing digital itu apalagi yang berhubungan dengan medsos ini? Yang pernah Unicherry alami mungkin ya? Kalau di Rendang Kampung Guci sendiri sih sebenarnya kita punya ada aturan ya. Aturannya itu kita pengennya kita tumbuhnya di media sosial itu secara organik. Jadi kita ada aturan zero paid ads sama zero paid endorsement. Jadi endorsement berbayar, iklan berbayar kita nggak ikutan. Yang artinya kita tuh dari semua aturan media sosial setengahnya kita nggak bisa pakai. Setengahnya kayak misalnya buat endorsement kita nggak endorse yang berbayar kita nggak bisa pakai. Kita harus mikir yang murni. Kalau mikir yang organik. Organik ya. Kayak zaman dulu pasti udah Putra punya pengalaman. Zaman yang belum bisa endorse tuh bikin postingan tuh harus kayak apa supaya orang tertarik, supaya buat orang nge-like gitu. Nah kita tuh masih kita di sana karena kita memang pengennya organik dan itu tuh susah juga. Karena buat kita ditantang untuk mikir kreatif. Postingan yang menarik buat orang tanpa harus yang munculin kalau kayak kuliner ya orang nyobain makanan tanpa harus bikin video orang nyobain makanan tuh gimana caranya gitu. Ada tapi itu jadi karena dia susah, dia menantang tapi menarik juga. Betul. Nah, itu dia tuh. Tapi nggak banyak mungkin orang sekarang yang pengen full organik kayak kita, pasti pengennya udah kombinasikan sama endorsement ya karena endorsement tuh juga terbukti. Betul. Pasti udah Putra udah lihat tuh. Engagementnya kelihatan pasti di kayak yang udah pernah dipegang kan banyak banget tuh sosmednya. Pasti kelihatan engagementnya kalau udah di apalagi kalau yang muncul endorsernya terkenal gitu kan. Household names itu pasti itu. Tapi memang penting sih sebenarnya sosial media terserah mau organic full, mau kombinasi atau emang mau endorsement karena kan tetap aja ya tujuannya kan adalah naikin awareness dan habis itu berujung ke sales. Salesnya juga. Nah oke lah. Uda Putra sendiri bagaimana sih?
menurut Uda Putra bagusnya kalau di dunia sosial media ini seperti yang sudah diperbincangkan oleh Uni Seri tadi? Kalau menurut saya banyak strategi yang harus kita terapkan di situ. Salah satunya endorsement. Cuman saya akhir-akhir ini lebih banyak ke barter exposure dan kasih penjelasan dikit mungkin UMKM di sini ataupun pemirsa di rumah. Oh, iya. Seperti apa sih yang lebih menariknya bahasanya? Misalnya saya punya teman namanya Along. Iya, misalkan dan itu ya. terkenal di Payakumbuh. Iya. Itu personal brandingnya sangat bagus. Dan saya melihat Along mempunyai masa sendiri. Dan Siapa yang saya, gak kenal Dalong gitu. Iya. Jadi saya mencoba berbicara sama Along. Along, saya punya produk, bisa nggak bantu brand saya, dan saya akan kasih beberapa produk atau gimana. Jadi nggak melulu tentang bayar membayar gitu. Apalagi kita di daerah ya. Betul. Jadi ada juga saya menemukan pengikut, katakanlah seseorang itu mempunyai pengikut 2 juta, cuman nggak ngaruh sama usaha kita itu. Iya, followernya banyak iya. ya, tapi nggak ngaruh sama Nggak produk ngaruh. kita ya. 2 juta dan centang biru. Dan itu nggak ngaruh karena segmennya berbeda. Betul sekali. Oke lah. Nah, Uda Heru sendiri. Nah, Uda Heru nih. Pengalaman Uda Heru sendiri dalam mengembangkan usaha-usaha Uda Heru seperti apa sih dalam dunia media ini? Kalau zaman sekarang kayaknya apapun harus pakai media sosial Bang ya. Betul. Apapun jenis usaha, mulai dari jual gorengan di pinggir jalan sampai yang punya usaha besar pun harus menggunakan media sosial. Karena memang sekarang zamannya digitalisasi usaha itu memang harus. Jadi kalau memang ada teman-teman yang ingin memulai usaha, memang juga harus mempelajari bagaimana bermedia sosial yang cerdas ya. Mungkin bisa belajar dengan abang ganteng di sebelah saya ini Bang Putra, karena pengalamannya udah banyak. Karena sudah waktunya Bang, kalau zaman saya mulai dulu gak ada yang pakai media sosial. Zaman saya jadi zamannya sama kayak Babe nih, Babe. Iya. Zaman Friendster. Friendster juga dulu ya ada. Zaman Friendster, Waduh, ya. old school sekali ini Friendster ya. Baru setelah itu lahirnya Facebook. Dan di awal lahirnya Facebook, kita tidak menggunakan Facebook untuk jualan. Iya. Kita menggunakan Facebook untuk pertemanan. Atau mantau mantan. Ya, Atau lihat-lihat mantan ya. in relationship. It's complicated. Complicated, betul sekali. Jadi kalau sekarang sudah makin banyak, sudah ada Instagram, apalagi sekarang sudah ada TikTok, udah semakin banyak medianya. Jadi harus kayaknya di atas wajib fardu ain ya. Fardu ain untuk menggunakan media sosial untuk semua jenis usaha. Ya apalagi tiap hari itu kalau kita nggak lihat media sosial, waduh ada yang kurang nih dalam hidup ini. Apa ya berita apa semuanya akan dilihat di sosmed kebanyakan ya. Nah tadi yang sangat menarik sekali adalah personal branding, seperti yang dibilang udah pernah tadi. Itu personal branding itu sangat menarik sekali, dan juga nah ini teman-teman kita juga nih. Teman-teman kita juga bakal hadir bergabung bersama kita untuk membahas bagaimana sih untuk bisa meningkatkan personal branding kita dalam berkemampuan marketing. Nah, apalagi marketing digital. Oke, silakan saja mungkin kita undang bergabung bersama kita. Beliau ini seorang influencer juga penggiat seni dan budaya dari Kota Payakumbuh dan 50 kota. Tapi sebelumnya bagaimana? Apakah langsung kita nih? Boleh. Langsung saja. Ini dia Ari Fernando. Silakan. Halo. Udah Ari, sehat ya? Ini sepertinya saya pindah duduk dulu, ini sebelah sini. Oke, sepertinya hari ini Babe Bincang Asik Bincang Enak kali ini sangat banyak sekali diisi oleh anak-anak muda Kota Payakumbuh dan 50 kota. Tapi sebelumnya udah Ari, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Andi. Waduh sehat, Babe Andi dong, jangan panggil Andi Babe ya. Iya. Oke, sehat ya. Bagaimana perjalanan ke sini? Cukup jauh? Lumayan. Tadi dari rumah macet, jadi saya kesini pakai helikopter. Pakai helikopter, ada. Ini salah satu strategi personal branding atau gimana nih? Nah, termasuk kayak gitu. Termasuk saya gitu, boleh. Udah Ari, saya pengen bertanya nih, bagaimana sih tanggapan Udah Ari kalau seorang pengusaha, seorang mungkin UMKM di sana perlu membangun personal branding mereka untuk kemajuan usaha mereka? Seperti apa sih menurut Udah Ari?
Nah, jadi gini ya, Babe Andi. Ya. Eh, Personal branding itu dasarnya adalah membentuk kepercayaan orang, trust gitu. Iya. Nah, jadi gimana kalau orang bisa mempercayai kita, terus kita harus membangun personal branding kita dengan kepercayaan. Nah, dan itu harus konsisten. Di samping itu, setelah kita membangun kepercayaan, kita akan mendapatkan kesempatan. Nah, seperti saya sekarang ini, karena saya membangun kepercayaan dengan teman-teman, dan itu berkala, berlanjut, berkesinambungan. Nah, akhirnya saya bisa dapat kesempatan dipercaya di sini oleh Babe gitu. Betul sekali, waduh. Nah, dalam dunia usaha sendiri juga banyak hal yang perlu kita bentuk dan berkolaborasi bersama. Nah, sepertinya Uni Cherry pengen ngomong ini, sepertinya mau ngangkat ini. Nah, personal branding sendiri bagaimana sih menurut seorang womanpreneur kita? Womanpreneur itu sendiri kayaknya personal branding. Iya, tuh. Iya kan, kalimat itu sendiri kayaknya itu personal branding. Itu Apalagi di saat ini yang paling cantik ya dari pemateri kita pada saat ini. iya. Di itunya udah kelihatan juga kan, di flyer udah beda sendiri juga Beda bentukannya. sendiri. Waduh, ini cewek sendiri ini. Waduh, keren ini. Wah, kan kelihatan personal brandingnya. Oke. Kalau dibilang penting itu pasti, tapi ya itu personal branding itu harus sejalan sama yang kita kerjain. Nggak mungkin ya kita nyebutnya kita apa, yang dikerjain apa, orang lain nanti nilainya gimana gitu. Jadi personal branding itu harus di backup sama apa yang kita kerjain sendiri gitu. Kalau misalnya kita menyebut atau membranding diri kita sebagai pengusaha atau entrepreneur, ya harus sejalan di sana. Kalau misalnya kita nyebutnya kita influencer, kita membantu untuk influence atau mempengaruhi orang terhadap sesuatu, tapi mempengaruhi yang positif ya. Gitu. Iya, Nah, betul. Jadi, personal branding itu bukan cuma perkara sosial media, tampil di sosial medianya apa, tapi kesehariannya juga harus diikut sertakan. Aplikasikan ya, Iya, benar. betul sekali. Kembali lagi mungkin ke Udari, bagaimana sih Udari untuk lebih menciptakan personal branding kita, apalagi mungkin UMKM di sini pengen nih, kan butuh personal branding untuk mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri dulu mungkin. Nah, yang pertama itu sederhananya ada 3 ya, Andi. Yang pertamanya itu originalitas. Iya, gitu. originalitas ya. Nah, iya. Makanya itu bedanya personal branding sama pencitraan. Gimana itu? Kalau personal branding itu originalitas sesuai dengan fakta, seperti yang disampaikan Kakak Cherry tadi Iya. gitu. Itu bukan hanya kita di sosial media menampilkan apa diri kita, tetapi teraplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bedanya pencitraan itu adalah sebuah kebohongan gitu. Kebohongan publik gitu ya? Kebohongan Waduh. publik. Nah, di situ nantinya kawan-kawan jangan sampai salah paham gitu antara personal branding dan pencitraan. Pencitraan ya, Nah, berbeda jauh ya. iya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah pengaplikasian ide dan gagasan-gagasan. Kita rata-rata kita semua ini punya banyak ide, gagasan dan segala macamnya. Tetapi yang paling mahal itu adalah mengaplikasikannya, mengeksekusinya gitu. Nah, ini hal yang paling penting yang perlu kita semua sadari gitu. Betul. Nah, selanjutnya jadilah orang yang expert di bidangnya. Maksudnya begini, kita punya ide nih. Contoh misalnya bikin tas kambui itu kan, tas kambui itu. Nah, idenya banyak. Terus kita aplikasikan, kita eksekusi dengan berbagai macam sekarang karena media sosial itu tampilannya harus menarik gitu. Nah, jadilah kita expert dalam mengeksekusi ide gitu. Betul sekali. Oke, baiklah Uda Ari. Nah, bagaimana sih mengaplikasikan ide itu ke media sosial? Mungkin kita kembali bertanya kepada Uda Putra. Menurut Uda Putra sendiri sih bagaimana bagusnya, apakah strategi yang kita pakai ketika kita menggunakan sosmed? Nah, mungkin lebih tepat tanya ke Uda Putra dulu deh. Sebenarnya banyak metode-metodenya Dandi, karena di medsos tuh waktu kita cuma 3 sampai 5 detik untuk menarik seseorang. Berarti itu cukup singkat ya, Iya. 3 sampai 5 detik untuk
menarik seseorang. minat mereka untuk seseorang. melihat ya. Apalagi di medsos itu ada slide pertama, slide kedua. Kalau orang tidak tertarik dengan waktu sesingkat itu, tidak akan ada slide foto atau video 2 dan 3. Nah berarti cuman video satu doang ya kalau nggak tertarik yang di belakang nggak akan dilihat. di scroll orang. Oh gitu. Jadi warna juga sangat mempengaruhi di medsos. Bagaimana warna itu sadar ataupun tidak sadar itu sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Waduh ini menarik sekali. Contohnya, misalnya Kalau Babe ini gimana? Lihat nih ada logo Babe di belakang. Ini menurut Uda Putra bagaimana? Cocok? Kalau hijaunya Cocok semua ya? orang udah pada tahu hijau tuh. Hijau apa apalagi tuh? di Payakumbuh ya. Kopmil hijau. Aduh hijau arah ke mobil hijau. Udah terbranding ya? Ya, contohnya gini. Ya. Ketika kita ngelihat seseorang pakai helm hijau, pakai jaket hijau, di otak kita itu membayangkan apa? Arahnya ke ini ya, ojek online juga ya? Iya, tuh. itu salah satunya. Dan banyak yang lain-lainnya. Betul. Misal kayak gini, ada orang jual gorengan kayak gitu. Kalau sekarang itu kita kan lihat lampunya. Nggak lihat, pemirsa di rumah nggak lihat. Misalkan ini ada gorengan, misalkan. Misalnya Iya. ada gorengan. Iya. Kalau gorengan itu kita kasih lampu warna kuning, Iya. di otak orang gorengan itu akan terlihat panas. Kalau kita kasih warna hijau, warna putih itu kan Berbeda akan ya? jumping atau tidak menarik, enggak sinkron. Iya, betul kayak gitu sekali. juga di medsos. Nah. Jadi bagi saya memperhitungkan warna di medsos itu sangat berpengaruh. Dan apa lagi ya? Durasinya. Durasi. Itu berhubungan dengan video kali ya? Ya, misalnya kita bikin video di medsos itu durasi itu sangat diperhitungkan. Kalau terlalu panjang orang jadi bosan. Sebisa mungkin ibu-ibu pelaku UMKM misalnya sudah ada yang beralih ke dunia digital dari konvensional ke digital, harusnya memperhatikan seperti itu. Dan warna-warna juga. Misalnya produknya banyak warna tuh. Kan banyak warna tuh Dandi. Iya. Jadi kalau dicampur-campurin agak jumping. Mata kita akan aneh ngelihatnya. Iya, berarti salah satu strateginya adalah kita harus memperhitungkan untuk visual warnanya juga ya. Ya. Oke. Filosofi warna dalam dunia visual kayak gitu. Filosofi warna dalam dunia visual. Oke lah, baiklah Uda Putra. Nah, saya beralih kembali ke Heru sih. Heru tadi dari informasi yang kita dengar tadi bahwa beliau ini juga sudah memulai berkolaborasi baik dalam segi penggiat-penggiat usaha dan juga dari strategi medianya ada beberapa hal yang telah dilakukan. Boleh sedikit kasih masukan apa bagus seperti apa sih yang pernah udah Heru lakukan selama ini? Kalau jawabannya untuk di media sosial kayaknya udah dijawab nih para expert kita di sebelah kanan. Tapi sesuai dengan disampaikan Putra tadi, kita kan di AB Jamart ya Bang ya. Betul. Itu punya segmen yang berbeda, segmented. Kita kalau di AB Jamart lebih mencari ibu-ibu. Pasarnya. Jadi, pasarnya segmennya ibu-ibu. Jadi influencer yang kita gunakan ya yang mempunyai basis ibu-ibu. Sama yang dibilang Putra tadi, walaupun dia udah centang biru, tapi nggak kena ke segmen kita juga nggak bisa kepake ya Put ya. Jadi kita cari yang ibu-ibu yang sepertinya sedang viral di Payakumbuh. Kita gunakan jasanya untuk meningkatkan penjualan. Ya. Dan itu lebih kena Bang. Jadi disesuaikan dengan target market kita. Oke, baiklah banyak pembahasan sepertinya karena kita sudah berkumpul ini yang muda-muda Payakumbuh di Ibu Kota. Tapi kita rehat sejenak dulu dan tetap terus di Babe Bincang Asik, Bincang Enak. Stay tune. Balik lagi bersama Babe, Bincang Asik, Bincang Enak. Nah, sepertinya untuk narasumber kita yang muda belia ini dari Kota Payakumbuh dan Ibu Kota, sepertinya saat ini juga ada pertanyaan dari pengunjung ya yang di studio. Boleh mungkin langsung saja mungkin pertanyaannya. Waduh, dan sepertinya langsung pertanyaan dari pembina LLB ya, Lapak Lokal Brand ya. Silakan mungkin ada Uni Dewi, silakan.
Terima kasih Andi, kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada 4 narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Direktur Utama dari Abeja yang supermarketnya udah di mana-mana di setiap sudut ya, mewarnai seperti ini. Nanti kayaknya bisa-bisa kayak Indomaret, Alfamart gitulah ya. Bisa jadi. Kemudian Amin. juga ada Cherry Lenggogeni dari pengusaha rendang ya. Selamat datang. Kemudian influencer kita dan fotografer kita, cie. Ada Putra yang rambutnya agak nyentrik. Itu Putra Tangkele, kebetulan dia fotografer daripada Tangkele. Kemudian juga ada influencer kita Ari Premantua. Iya, betul. Jadi di sini kami ingin memberikan pertanyaan atau mungkin saran atau apalah nanti ya. Bagaimana daripada 4 narasumber kita pada sore hari ini, terutama mungkin Abeja, kemudian Uni Lenggogeni juga. Kalau untuk Putra dan Ari itu mungkin bisa membantu mempromosikan. Karena kalau untuk Ari dan Putra kan viewernya udah berapa juga gitu kan ya. Nah untuk Abeja dan Uni Lenggogeni, Khairul ya panggilannya. Khairul Mufti. Iya, Khairul. Udah Khairul sama udah Lenggogeni, mungkin di Abeja sendiri mungkin bisa produk-produk daripada UM kami untuk dipromosikan, mana kira-kira yang bisa untuk dijual ya di Abeja sendiri. Kemudian untuk Uni Lenggogeni mungkin packagingnya atau kolaborasi atau apa nanti. Jadi kami mohon juga bagaimana kontribusi dari para pengusaha-pengusaha yang sudah sukses ini, dan kami yakin dan percaya juga teman-teman kami juga ingin menjadi sukses seperti Uda dan Uni yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Uni Dewi udah memberikan beberapa tawaran dan juga pertanyaan mungkin ya. Jadi mungkin bisa langsung saja, bisa boleh silakan mungkin siapa mungkin yang akan menjawab tawaran-tawaran, mungkin silakan udah Heru. Oke, terima kasih Babe Andi. Pertanyaan dari Uni Dewi tadi, apakah nanti bisa bekerja sama dengan Abeja ya? Tapi kita aminkan dulu lah doanya nih. Amin. Mana tahu Abeja bisa seperti Alfa atau Indomaret di luar daerah. Amin. Betul, Ya, amin. Amin. Karena ini memang minimarketnya putra daerah. Betul. Kita sangat mendukung UMKM. Kalau ingin ikut berjualan di Abeja, kita ada spotnya. Ada spot UMKM. Kalau yang untuk makanan, itu kita terima dengan satu syarat. Yang penting sudah ada PIRT-nya. Betul. Kalau sudah ada PIRT-nya, ibaratnya makanan ini layak untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalnya putra makan nanti sakit perut, dari PIRT-nya bisa dicek. Jadi kalau sudah ada PIRT-nya ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya ya? Ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau kayak yang belakang, itu sebenarnya bisa aja. Kapan teman-teman UMKM mau datang ke tempat kita, mau berkolaborasi, kita sangat terbuka. Waduh. Apalagi ini memang produk lokalnya 50 kota. Iya. Kita siap support, kita siap bantu, dan kita juga akan siap bantu promosi. Mempromosikan ya. Kita promosikan dengan media sosial yang kita punya. Oke, keren sekali. Bagaimana ibu-ibu uni-uni UMKM? Abeja siap menampung semua produk-produk lokal kalau sesuai dengan prosedurnya, apalagi untuk khusus makanan ya, dan handicraft so pasti. Nah, dan juga ini ada beberapa tawaran, sebetulnya banyak sekali informasi-informasi yang bakal kita dapatkan di Denai TV, apalagi yang berkaitan dengan UMKM Kota Payakumbuh dan 50 kota. Nah, berikut ini akan kita undang langsung. Ini ada Kakanda kita Devri Indra, koordinator televisi di Denai TV. Silakan untuk bergabung bersama kita udah. Halo. Udah Indra ya. Waduh, ini keren sekali. Inilah sosok di belakang layar yang selalu menemani kita di dalam acara Babe ini. Udah Indra, bagaimana hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di panggungnya Babe. Ini tuan rumah sendiri ini. Tuan Ini rumah sih. sendiri, ya. Oke, alhamdulillah
dari persiapan untuk Babe sesi kedua, part kedua ya. Iya. Part keduanya yang sebelumnya tetap di Kopmil Ijo. Alhamdulillah, terima kasih ownernya Kopmil Ijo selalu ngasih ruang buat kita, baik buat Denai, baik buat UMKM di Kota Payakumbuh dan 50 kota. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini pun masih berjalan dengan lancarnya, Babi. Amin. Nah, udah Devri Indra ini. Nah, tadi ada beberapa tawaran-tawaran sebetulnya dari UMKM segala macam. Nah, saya dapat bocoran juga nih karena satu tim dari Babe juga. Nah, ternyata di Denai TV nanti juga akan mengeluarkan program-program yang terbaru ini yang berhubungan dengan para pengusaha dan juga UMKM di Kota Payakumbuh, Kota. Boleh ini sedikit diinformasikan mungkin udah. Oke, terima kasih Babe. Sebenarnya pertanyaan dari rekan-rekan UMKM atau pembina UMKM tadi itu ada jawaban, kami kasih jawabannya. Di Abeja, UMKM meminta promonya di Abeja, ya, secara offline-nya. Dan di Denai, alhamdulillah untuk 2023 sorry, di April, awal bulan April, insya Allah kami ada semacam jualan digitalnya, jualan digital itu dengan websitenya. Kita ada website kita denaimediatv.com. Nah di situ akan ada promo dan jual beli produk-produk UMKM di Kota Payakumbuh dan 50 kota. Nah, di sana kita semacam kalau kita bikin kayak Shopee, mungkin belum saat ini. Yang ke depan insya Allah. Tapi bisa mengarah ke sana nantinya ya. Kalau saling ada dukungan dari semua pihak. Ya berkolaborasi ya udah ya. Berkolaborasi ya. Nah, jadi di media di websitenya Denai itu betul ada kiosnya, kios Denai. Di situ UMKM itu bisa mempromosikan dan menjual produk-produk UMKM yang ada di Kota Payakumbuh dan 50 kota ini. Nah, untuk yang kami bukan hanya sekadar promosi, kami sekalian menjual. Kami promosikan, kami jual. Nah, promosi itu di full media sosial yang ada di Denai TV dan channelnya Denai TV. Itu mungkin salah satu support dari manajemennya Denai TV untuk UMKM yang ada di Kota Payakumbuh, 50 kota dan insya Allah bisa mencakup Sumatera Barat pada umumnya. Nah, jadi di websitenya itu ada nanti kios menunya, kios Denai. Di situ akan ada produknya, akan ada harganya, ada deskripsi dari produk-produk tersebut. Nah, itu di April ini, insya Allah kami di April mungkin seminggu sebelum Lebaran. Ya. Seminggu sebelum Lebaran itu akan kami mulai launching. Nah, di launching ya? Di launching. Oh, aduh. Ya, jadi kami tunggu dari UMKM yang ada di Payakumbuh 50 kota ini. Ayo kita berkolaborasi, kami siap untuk mempromosikannya produk-produk UMKM ini. Waduh, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, keren. Nah, sudah banyak sebetulnya ini peluang-peluang berkolaborasi baik dari pengusaha-pengusaha muda dan juga dari pihak digitalnya juga, dari pihak televisi Denai. Jadi silakan saja nanti mungkin kita perlu duduk bersama lagi ya, mungkin ya udah Indra ya. Iya. Nah, mungkin ada tanggapan lain mungkin dari Uniceri mungkin atau Putra ataupun Ari, silakan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dan tawaran-tawaran dari teman-teman UMKM. Mungkin dari saya Dandi. Boleh. Karena saya melihat beberapa ada kerajinan dari ibu-ibu Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, saya ada tertarik untuk mengkolaborasikan. Jadi seandainya saya tertarik, saya menghubungi siapa?
Nah, kalau untuk berkolaborasi nanti kita ada tim-timnya dan juga ada pembina. Uni Dewi tadi itu salah satu pembinanya juga salah satunya. Dan langsung nanti ada koordinator-koordinator dari UMKM tersebut. Nanti bisa kita langsung berdiskusi mungkin ya untuk bagaimana sih strategi kolaborasi kita dan juga marketing digital ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, oke, sebelum kita tutup, saya pengen memberikan sedikit permintaan statement mungkin sebagai pengusaha-pengusaha dan penggiat-penggiat di dunia digital dan juga media sosial ini mungkin mulai dari siapa dulu ini mungkin boleh dari mana sebelah sana boleh karena mic-nya udah dipegang. Berikan sedikit statement untuk kita semua agar tetap semangat dalam berusaha dan mengembangkan UMKM di Kota Payakumbuh dan 50 kota. Uni Cherry silahkan. Ini langsung tembak ya, langsung kita minta. Makanya karena langsung tembak nih agak bingung juga. Ya, mungkin yang bisa dibilang adalah kita semua tuh barengan kok di sini, sama-sama pernah meniti, sama-sama membangun, sama-sama menuju sukses. Jadi kalau ngerasa lagi down, jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Mungkin ngerasanya sendiri pas lagi down, tapi percaya deh ada orang lain yang juga lagi ngerasa hal yang sama pada saat itu. Jadi jangan patah semangat cuman ngerasa kayak kok kayak cuman gue ya. Percaya orang lain tuh juga banyak kok yang kayak gini gitu. Kita sama-sama membangun, sama-sama memulai, sama-sama mencoba untuk berada di puncak gitu. Jadi kita barengan semua kok di sini. Paling itu. Oke, mantap sekali. Mungkin closing statementnya dari Uda Heru sendiri boleh? Silakan Uda Heru. Paling Heru bisa berikan sedikit quote. Boleh. Quote motivasi untuk diri sendiri dan teman-teman yang lain. Yang pertama itu percaya akan kemampuan diri. Yang kedua, percaya akan proses. Yang ketiga nih yang penting nih, percaya kalau Tuhan itu baik. Itu aja. Waduh, mantap sekali, singkat padat. Tidak kalah juga sama Uni Cherry. Dan mungkin dari Uda Putra mungkin berikan sedikit quote ataupun closing statement. Saya mungkin meminjam kata-katanya Presiden John Cukar. Waduh, silakan. Mengutip kata-katanya. Takut besok nggak bisa makan itu sudah menghina Tuhan. Waduh, takut besok nggak bisa makan itu udah menghina Tuhan. Waduh, singkat padat juga. Dan bagaimana menurut Uda Ari? Ya, jadi gini, tokoh atau seseorang bisa berganti, tapi legacy dan nilai dibawa mati. Jadi mau personal brandingnya kayak apa, UMKM atau brandnya seperti apa, itu akan melekat di benak orang masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk closing statement dari pemateri talk show kita pada kali ini. Dan bagaimana Uda Indra? Apakah ada closing statement dari Uda sendiri? Boleh silakan, mungkin ini pengalaman Uda Indra, silakan. Oke, sebenarnya bukan pengalaman sih. Kita memakai tagline-nya Dene TV. Ya. Kami siap untuk bekerja sama, untuk membangun negari. Karena Dene TV media begitu basamu. Waduh, tepuk tangan lagi dong. So pasti sangat menarik untuk talk show kita kali ini. Dan jangan lewatkan untuk Babe berikutnya, bincang asik, bincang enak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Babe berikutnya.